Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Di sini perkenalkan, saya Dina Lorena, asal SMA Muhammadiyah 4 Andong dari kelas 11 MIPA, ingin menyampaikan kultum singkat bertema makna sholat. Sebelum kita memulai kultum pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah para pemirsa Smadiva TV pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kelimpahan nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali pada acara Kultum Ramadan di Smadiva TV. Kedua kalinya salawat serta salam tak bosan-bosan mari senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Oke, kita akan mulai kultum yang bertema dengan makna sholat. Sholat adalah ibadah yang harus dilakukan bagi setiap manusia yang mengaku dirinya Islam. Karena apa? Karena sholat termasuk tiangnya agama. Seperti dikutip dari hadis riwayat Bukhari an Abi Abdurrahman radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana, rawahul Bukhari. Nah, dari Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah serta puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa sholat termasuk tegaknya, termasuk tiangnya agama, termasuk ditegakkannya agama. Maka dari itu mari kita bersama-sama memperbaiki sholat kita. Nah, bagaimana sih agar kita sholat itu tidak terpaksa, tapi kita merasa menikmatinya? Nah, mari kita pelajari apa makna sholat. Salah satu makna sholat adalah dapat memberikan kenikmatan bagi pendirinya, bagi pelakunya. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqamas shalah. Innas sholata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi, ketika kita sudah sholat tapi kok kita masih berbuat yang mungkar, berbuat yang jahat-jahat, maka perlu ada yang dikoreksi dari sholat kita. Orang yang sholat pasti hidupnya akan bahagia. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun juz 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang yang bahagia. Siapa yang bahagia itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk berusaha memperbaiki sholat kita agar sholat kita dapat bermakna dan dapat memberikan kesan terindah dalam hati kita. Nah, orang sholat itu pastinya hidupnya akan semangat ketika ada panggilan sholat. Karena apa? Ketika kita mendengar lantunan azan, ketika kita tahu maknanya yaitu hayya 'alas sholah, marilah kita sholat. Kenapa kita sholat? Dijawab lagi dengan syajak berikutnya, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Maka dari itu, ketika ada panggilan sholat, yakinlah semua urusan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita lebih mengutamakan sholat kita.
Sholat juga dapat menjadi bahan atau ajang untuk kita berzikir kepada Allah. Sedangkan orang yang berzikir kepada Allah hatinya pasti akan tenang. Kenapa? Karena firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang hatinya akan merasa tentram, yaitu dengan mengingat Allah hatinya akan menjadi tentram. Salat juga bisa dikatakan sebagai doa. Karena apa? Karena ketika kita bisa memperhatikan dan menghayati makna-makna dari bacaan salat, maka semua unsur tersebut akan mengandung doa. Misalkan pada saat sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu termasuk juga doa. Ketika kita takbiratul ihram, ketika kita at-tahiyat akhir, nah itu semua mengandung unsur doa. Maka ketika ada panggilan sholat, marilah bersegera, marilah bersemangat. Karena sholat adalah kegiatan peribadatan yang gratis tanpa dipungut biaya, tapi bermakna yang sangat istimewa bagi penikmat yang selalu berusaha berikhtiar untuk memperbaiki sholatnya. Nah, apa sih kiat-kiat untuk kita supaya sholat kita bisa menjadi khusyuk? Nah, kita perhatikan awalnya dulu. Sebelum kita sholat, kita hendaknya bersuci terlebih dahulu. Cara kita bersuci adalah berwudu. Nah, bagaimana sih wudhu yang khusyuk itu? Saat kita wudhu, perhatikan sunnah-sunnah dan kewajiban yang harus dibasuh dan yang harus ditinggalkan. Pertama, kita tidak boleh memboroskan air, maka nyalakanlah keran secukupnya saja. Terus, ketika kita membasuh tangan, basuhlah dengan kita membayangkan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh tangan kita. Misalkan tangan kita tadi habis mencelakai orang, menjahati orang, bayangkan pada saat kita wudhu, insya Allah kesalahan-kesalahan tersebut akan luntur bersama lunturnya air wudhu kita. Dan ketika kita wudhu, kita juga diberdoakan loh oleh malaikat sebanyak butiran air wudhu yang menetes pada tubuh kita. Hebat kan? Maka dari itu yang pertama adalah khusyukkan wudhu kita. Jangan tergesa-gesa, basuhlah perlahan demi perlahan dan hayati setiap basuhan tersebut. Nah, setelah kita berwudu dengan baik, hal yang perlu kita lakukan adalah membaca doa sesudah wudu. Banyak sekali manfaat doa ketika kita sudah berwudu. Salah satunya adalah yang terkutip dalam hadis yang bagaimana artinya adalah ketika kita ingin melakukan atau sedang melakukan doa sesudah wudu, maka insya Allah Allah akan membukakan 8 pintu surga. Itu terdapat dalam kitab kalau tidak salah Safinatun Najah. Nah, setelah kita membaca doa sesudah wudu, hal yang perlu kita lakukan adalah menggelar sajadah. Gelarlah sajadah, bersihkanlah sajadah dari debu-debu. Setelah itu tutuplah aurat kita. Yang putri pakailah mukena atau pakailah sesuatu yang bisa menutupi aurat kita. Yang putra pastikan rambutnya tidak menutupi dahinya, karena ini hal yang sepele tapi banyak ditinggalkan dan banyak diabaikan. Setelah itu bacalah istighfar dan syahadat. Ingatlah, renungilah dosa-dosa yang kita perbuat sebelum kita melakukan sholat. Langkah selanjutnya, lakukan takbiratul ihram dan khusyuk dan ikhlaskan dan niatkan sholat kita hanya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah selanjutnya adalah sholat. Sholatlah dengan khusyuk, bacalah bacaan sholat perlahan-lahan, penuh makna dan jangan tergesa-gesa. Rasakan Allah melihat kita. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka rasakanlah Allah sedang melihat ibadah kita. Dan ketika kita sholat, berasalah jika kita ingin sholatnya khusyuk, pastikan atau yakinkanlah pada diri kita, mungkin ini sholat kita yang terakhir kali. Orang-orang yang dikubur, jika kita bisa tahu, maka mereka banyak yang ingin dibangkitkan dari kubur hanya untuk memperbaiki sholatnya. Bahkan Rasulullah bersabda, jikalau manusia di bumi ini
bisa mendengar jeritan orang yang ada di kubur, maka seolah-olah manusia di bumi ini ingin selalu beribadah kepada Allah karena saking menyesalnya orang-orang yang telah berada di alam kubur. Maka ketika kita masih diberi kesempatan Allah untuk memperbaiki ibadah kita, untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki sholat kita, mari kita manfaatkanlah bersama-sama. Mari saling mengingatkan, saling menasihati, karena tidak selamanya orang itu benar. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Mari bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya itu datangnya dari saya pribadi, dan ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada kelebihan mohon dikembalikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.